Pada video part ini, kita akan membahas secara umum mengenai sistem transportasi dalam gedung atau Building Transportation System. Sistem transportasi dalam gedung adalah sebuah alat atau sistem yang digunakan untuk mempermudah mobilisasi manusia ataupun barang berpindah antar level pada bangunan yang memiliki konstruksi lebih dari satu lantai. Kemudian sistem transportasi dalam gedung dibagi menjadi sistem non-mekanik dan mekanik. Sistem transportasi non-mekanik atau konvensional adalah sistem transportasi yang pergerakannya masih mengandalkan tenaga manusia untuk berpindah antar level lantai. Adapun sistem transportasi vertikal yang bersifat non-mekanik antara lain tangga, merupakan jalur yang mempunyai trap atau undak-undak sebagai akses naik dan turun atau menghubungkan antar lantai. Tangga sendiri terbagi lagi menjadi beberapa fungsi, dapat berfungsi sebagai tangga sirkulasi ataupun darurat. Kemudian rem, merupakan bidang miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai yang memiliki tingkat kemiringan tertentu untuk mempermudah mobilisasi manusia atau barang. Keunggulan rem dibanding tangga adalah bisa dilalui oleh roda, baik oleh kursi roda, kendaraan, ataupun troli. Kemudian selanjutnya, sistem transportasi mekanik merupakan sistem transportasi yang pergerakannya menggunakan tenaga sebuah mesin untuk berpindah antar level lantai. Adapun sistem transportasi vertikal yang bersifat mekanik antara lain elevator atau lift, merupakan alat transportasi pada bangunan yang bergerak secara vertikal yang membawa penumpang, peralatan, atau muatan dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Kemudian, sistem lift terbagi menjadi beberapa fungsi, dapat berupa lift passenger atau bed lift, kemudian lift barang yang dapat difungsikan sebagai fire lift. Kemudian, eskalator atau tangga berjalan, merupakan suatu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah. Pada tahap awal perencanaan sebuah bangunan, kita dapat menentukan apakah bangunan tersebut memerlukan lift atau tidak. Dapat dilihat dari tingkat konstruksi ataupun fungsi bangunan. Umumnya, bangunan kurang dari 4 lantai, contohnya pada bangunan standar seperti ruko atau perkantoran, jika merujuk pada regulasi yang berlaku, seperti Perda, Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum, maupun SNI, tidak dipersyaratkan menggunakan sistem elevator. Tetapi bangunan khusus seperti rumah sakit meskipun memiliki konstruksi kurang dari 4 lantai, umumnya dilengkapi lift passenger atau bed lift untuk mempermudah mobilisasi pasien. Atau pengadaan lift juga dapat menyesuaikan permintaan dari owner. Kemudian, bangunan lebih dari 4 lantai di atas tanah yang memiliki ketinggian minimum 20 meter atau memiliki 2 basement yang kedalaman elevasinya minus 10 meter, secara regulasi harus dilengkapi dengan passenger lift dan fire lift. Kemudian, untuk menentukan jumlah fire lift dapat dilihat pada regulasi. Umumnya setiap 900 meter persegi harus dilengkapi satu fire lift. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah passenger lift harus dilakukan perhitungan traffic analysis untuk mendapatkan nilai dari kriteria waktu tunggu rata-rata atau WTR dan kriteria tuntutan arus sirkulasi atau TAS, sesuai dengan standar yang berlaku, yang parameternya berasal dari ketinggian atau jumlah stop lobby, okupansi bangunan, serta fungsi bangunan. Detail perhitungan traffic analysis akan kita bahas pada video yang lain. Jenis lift yang umum diaplikasikan pada bangunan. Aplikasi berdasarkan jenis motor. Yang pertama, geared, mesin traksi dengan roda gigi. Tipe ini merupakan model yang masih digunakan dari dulu hingga sekarang. Perubahannya hanya pada dimensi motornya, di mana geared motor teknologi baru sudah menggunakan inverter dan dimensinya lebih kecil dari tipe lama. Geared menggunakan motor AC dengan worm gear atau gear reducer untuk mengurangi kecepatan RPM. Putaran motor antara 900 sampai 1450 RPM. Umumnya, geared digunakan pada lift kecepatan rendah atau sedang. Kemudian, gearless, mesin traksi tanpa roda gigi. Menggunakan jenis motor DC, tipe motor gearless tidak menggunakan worm gear atau gear reducer
karena putaran motor sama dengan speed elevator. Motor gearless diperuntukkan untuk high crash elevator dengan kecepatan tinggi di atas 150 mpm. Kemudian, roomless. Mesin roomless menggunakan teknologi sinkronus permanen magnet yang memungkinkan mesin elevator dibuat lebih kecil sehingga mesin bisa dipasang di dalam hoistway atau ruang luncur. Elevator berdasarkan letak mesinnya antara lain mesin room dan mesin roomless. Mesin room adalah sistem lift yang membutuhkan ruang mesin. Umumnya, ruang mesin terletak pada bagian atas hoistway. Mesin yang digunakan berjenis geared atau gearless. Keunggulan lift dengan ruang mesin antara lain perawatan lebih mudah, teknologi lebih sederhana, kemudian harga lebih murah daripada tipe roomless. Kemudian kekurangannya membutuhkan ruang mesin sehingga dapat mengurangi space area servis pada lantai atap. Kemudian mesin roomless merupakan sistem lift yang tidak membutuhkan ruang mesin khusus. Peletakan mesin berada di dalam hoistway atau ruang luncur. Keunggulan lift roomless antara lain hemat area karena tidak membutuhkan ruang mesin. Yang kedua, hemat energi karena menggunakan mesin teknologi baru dan kekurangannya harga relatif mahal. Sistem kerja pelayanan lift terbagi menjadi beberapa sistem, antara lain Simplex, merupakan cara kerja lift yang paling sederhana, dengan prinsip single automatic pass button digunakan pada lift service atau lift passenger tunggal. Kemudian, sistem operasi duplex atau triplex. Sistem duplex atau triplex memiliki sistem operasi yang sama, beroperasi berdasarkan panggilan hold call atau panggilan car call secara otomatis. Sistem elevator duplex atau triplex saling terhubung satu sama lain. Misalkan dalam sebuah gedung terdapat 3 elevator dengan 2 tombol. Jika salah satu tombol ditekan, maka kedua tombol akan menyala. Dan salah satu dari ketiga elevator akan melayani permintaan panggilan lift pada stop lobby. Kemudian, group operation. Umumnya digunakan untuk bangunan yang memiliki transportasi vertikal sistem zoning. Jumlah lantai seluruh bangunan seolah-olah dibagi menjadi beberapa zona sebanyak jumlah lift yang ada. Tugas tiap lift dikendalikan oleh supervisory unit yang memanfaatkan mikroprosesor yang dilengkapi perangkat up peak demand dan down peak demand untuk menanggulangi arus padat pada jam sibuk. Dimensi lift dan hoistway sesuai dengan kapasitas lift. Setelah melakukan perhitungan atau simulasi traffic analysis, akan diperoleh kapasitas dan kecepatan lift yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan bangunan. Kapasitas tersebut berguna untuk menentukan dimensi ruang luncur atau hoistway yang harus terakomodir di dalam desain arsitektur. Tetapi dapat juga melakukan pendekatan awal dengan melihat acuan atau referensi pada SNI. Kapasitas lift yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan klasifikasi tinggi bangunan sesuai SNI. Bangunan rendah sampai dengan 6 lantai dapat menggunakan kapasitas 450 sampai 750 kg. Bangunan menengah rendah 6 sampai 20 lantai menggunakan 750 sampai 1250 kg. Kemudian kapasitas yang lain dapat dilihat pada tabel atau secara detail pada SNI yang tercantum pada tabel. Adapun dimensi car lift atau hoistway sesuai dengan kapasitas lift yang banyak digunakan. Kapasitas 750 memiliki dimensi lebar car 1,4 meter, kemudian dalam 1,35 meter. Untuk dimensi hoistway memiliki lebar 1,9, kemudian dalam 1,75 meter. Untuk kapasitas 1000 kg, ukuran car 1,6 kali 1,5 meter, kemudian hoistway 2,1 kali 2,3 meter. Kemudian ukuran selanjutnya dapat dilihat pada video atau secara detail pada SNI yang tercantum pada tabel. Sistem zoning dan kecepatan optimal lift. Sistem zoning umumnya diterapkan pada bangunan tinggi atau high rise building. Bangunan tinggi adalah bangunan yang memiliki konstruksi di atas 20 lantai. Umumnya operasional sistem lift yang digunakan pada sistem zoning mengadopsi group operation dengan tujuan untuk menghindari penumpukan penumpang saat jam sibuk. Pada skematik visual seperti pada gambar, digunakan contoh sistem lift zoning pada konstruksi bangunan dengan ketinggian 200 meter atau 50 lantai. Sistem akan terbagi menjadi 4 zona. Zona pertama, low rise, melayani penghuni pada lantai 1 sampai 13. Kecepatan yang dapat digunakan 45 sampai 105 mpm. Kemudian zona kedua, medium low rise, melayani penghuni bangunan pada lantai
14-26 tanpa berhenti pada stop lobby lantai 2 sampai dengan 13. Kecepatan yang dapat digunakan 105-150 mpm. Kemudian, zona ketiga medium high rise melayani lantai 27 sampai 38. Kecepatan yang dapat digunakan 150-180 mpm. Yang terakhir, zona 4 atau high rise melayani penghuni pada lantai 39 sampai 50. Kecepatan yang dapat digunakan 210 sampai 420 mpm. Menggunakan parameter kapasitas lift, kita dapat menentukan dimensi hoistway. Kemudian dengan parameter kecepatan, kita dapat menentukan berapa offset overhead dan kedalaman pit lift yang menjadi bagian dari hoistway atau ruang luncur. Overhead merupakan jarak antar lantai terakhir sampai atap atau dasar ruang mesin, di mana besarannya tergantung pada kecepatan lift. Pit lift merupakan jarak dari lantai pertama sampai dengan dasar hoistway. Overhead dan pit lift keduanya merupakan area aman pada hoistway agar lift dapat melakukan pengereman apabila keluar dari jalurnya. Adapun dimensi overhead dan kedalaman pit lift sesuai dengan kecepatan 60 mpm, overhead 4,45 meter, kedalaman pit lift 1,55 meter, kemudian pada kecepatan 90 mpm, overhead 4,85 meter, kedalaman pit lift 1,85 meter. Kemudian, untuk ukuran selanjutnya dapat dilihat pada video atau secara detail pada SNI yang tercantum pada tabel. Selanjutnya, sistem eskalator. Eskalator adalah tangga berjalan secara vertikal maupun horizontal. Peruntukan pada umumnya pada public area seperti bandara, pusat perbelanjaan, area olahraga, stasiun atau terminal. Berdasarkan bentuknya, eskalator dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal eskalator dan travelator. Vertikal eskalator. Sudut vertikal eskalator umumnya memiliki tingkat kemiringan maksimum 35 derajat dengan ketinggian maksimum 20 meter dan kecepatan naik atau turun maksimum 0,5 meter per detik. Vertikal eskalator dibedakan berdasarkan jalur dan kapasitas angkut. Berdasarkan jalurnya dibedakan menjadi dua, jalur tunggal dan jalur ganda. Jalur tunggal digunakan untuk satu orang berdiri. Lebar eskalator jalur tunggal 60-80 cm. Kemudian jalur ganda digunakan untuk dua orang berdiri secara bersamaan. Lebar eskalator jalur ganda 100-120 cm. Selanjutnya berdasarkan kapasitas angkut. Kapasitas angkut dinyatakan dalam periode waktu 1 jam. Besar kapasitas angkut dalam 1 jam dapat dihitung dengan persamaan N, populasi jumlah orang yang dapat diangkut sama dengan 3.600 atau konversi satuan waktu dari detik ke jam, dikali 1 jika menggunakan eskalator tunggal, kemudian dikali dengan kecepatan dalam meter per detik, kemudian dikalikan dengan alfa atau sudut kemiringan, selanjutnya dibagi dengan lebar pijakan per orang. Kemudian, sistem travelator. Travelator adalah alat mobilisasi yang berupa sistem gerak, moving works, secara horizontal dengan menggunakan mesin. Travelator memiliki kemiringan yang jauh lebih kecil dibanding dengan vertikal eskalator. Kemiringan berkisar antara 10-20 derajat. Hal ini karena travelator digunakan pada bidang yang mendatar. Kecepatan travelator berkisar 0,6 sampai 1,3 meter per detik. Demikian uraian singkat mengenai sistem transportasi dalam gedung. Sampai jumpa pada video berikutnya.